فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk bertolakul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya kemudahan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi kita bahas tentang yaitu bahwa nafkah yang kita keluarkan untuk beribadah, baik itu untuk berjihad di jalan Allah, untuk berkorban, untuk berhaji, untuk berumrah, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ganti ini apa? Apakah diganti sebagaimana yang kita dapatkan di dunia berupa biaya yang sampai biayaan itu kemudian dikembalikan dengan berlipat-lipat? Allah yang maha tahu. Tapi yang jelas setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu satu akan diberi pahala yang berlipat-lipat. Jadi diberi pahala yang berlipat-lipat. Sebagaimana tadi Abu Darda yang telah menginfakkan, mensedekahkan kebun kurmanya yang sebanyak 600 pohon. Itu dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam surga. Nabi melihatnya, ditampakkan kepada Nabi menjadi kebun-kebun surga yang sangat makmur, yang sangat banyak buahnya dan harum baunya. Pada jenenge kurma itu gak ana ambune. Banyak kan ada permisalan orang-orang mukmin yang membaca Quran itu seperti atrujah, seperti yaitu jeruk lemon. Nah, jeruk apa jenisnya? Jeruk seperti buah jeruk yang rasanya manis. Lemon itu manis orang. Pokoknya jeruk yang manis berbau harum. Ini. Jadi permisalan orang-orang yang beriman yang membaca Quran itu seperti buah jeruk, yang jelas jeruk manis dan berbau harum. Nah, sementara orang-orang mukmin yang jarang membaca Quran itu seperti pohon kurma atau buah kurma. Rasanya manis tapi orang yang gondoni, orang yang ngambuni. Bab kurma itu tidak ada baunya. Orang-orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah. Raihanah itu satu pohon sing kembangi wangi, neng rasane pahit. Apa wi? Itu namanya raihanah dalam bahasa Arabnya. Raihan artinya baunya wangi. Raihanah itu pohon yang berbau wangi, namun buahnya pahit. Yang jelas mojo. Mojo itu gondone rada wangi-wangi sithik, ning puwaite ra umum. Ora mudeng mojo. Bisa ora mudeng mojo ya. Kemudian perumpamaan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti handolah. Handolah itu buah yang baunya gondo mayit, rasanya ra karu-karuan. Jadi gondone gondo mayit, rasanya ra karuan. Itu buah handolah. Nah, makanya kita jadi orang beriman itu jadilah orang-orang yang senantiasa rajin membaca Al-Qur'an. Jangan kita ini jadi orang malas membaca Quran. Setidaknya dalam semalam kita menghatamkan sekali. Itu maca kulhu ping 3. Itu sudah menghatamkan satu kali. Ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini akan kita bahas tentang
yaitu bahwasanya tujuan daripada ibadah kurban adalah meraih ketakwaan, tidak beda dengan puasa. Jadi kurban itu ora gagah-gagahan, ora jor-joran bosone itu. Sapiku gede, wanjian, buah bote 3 ton dan sebagainya gitu. Nah, jadi kurban itu yang diterima di sisi Allah itu bukanlah dagingnya, bukan pula darahnya, tetapi kurban itu yang sama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Nah, yang sampai kepada Allah itu bukanlah yaitu dagingnya, bukan pula darahnya, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencapai Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surah Al-Hajj ayat 37. Ini jadi la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai bukan darahnya, bukan pula dagingnya, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita berkorban tidak tercapai tujuannya, yaitu ketakwaan kepada Allah, dan takwa itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, caranya piye ben sampai takwa? Yang jelas ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu niat. Niatnya dhewe apa? Apa kita niatnya karena semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa niate kuwi untuk menutup rasa malu? Ana sing korban niate nutup rasa isin. Wah, aku ora korban ya isin. Omahku gede. Bondoku akeh. TV kowe 17 in. Cilik. 70 maksudnya. 70 in. Masa aku ora korban, isin aku. Lah ini udah enggak ada nilainya. Jadi namanya kita itu semata-mata malunya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Jadi jangan sampai orang berkorban itu karena malu. Wah, ra penak ndek iki. Nanti diuyak-uyak karo panitia ra korban. Piye? Makanya Umar bin Khattab itu kadang-kadang tidak berkorban. Kenapa? Agar ketika orang itu meniatkan korban dengan tujuan kurang ikhlas, itu baik berhenti saja sampai dia ikhlas. Orang korban orang apa-apa. Tapi yang jelas memang kita diperintah oleh Allah untuk menjadi orang-orang ikhlas yang berkesinambungan terus menerus. Nek wingi kurang ikhlas, muga-muga tahun ini semata-mata karena Allah ikhlas. Makanya setelah kita niat karena Allah, tidak karena menutupi rasa malu. Yang kedua apa syaratnya? Yaitu berusaha untuk selalu melaksanakannya dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah yang sebelumnya. Jadi, ya Allah, kalau ingin berkorban, mbok menawa kula wingi kurang ikhlas, kurang pas, kurang nuju ing prana. Bosone Pak Abdullah Giman itu. Mana iku langgen kula ngibadah kurban ing dereng nuju ing prana lan boten rena ing panggalih panjenengan. Kula wangsuli melih. Mugi-mugi ingkang menika tambah ikhlas. Jadi pengulangannya bukan karena malu, tidak. Mengulang karena kita merasa kurang. Merasa belum sempurna, merasa belum maksimal. Ya diulangi meneh. Baleni meneh. Nah, baleni meneh. Per tahun nah. Tahun neh mangkat neh. Korban meneh. Ini namanya adalah menjaga kesinambungan itu dalam rangka menyempurnakan. Orang kok gagah-gagahan, tidak.
kita berkorban itu dalam rangka menyempurnakan mbok menawa wingi kurang sempurna. Kurang ikhlas. Ini jangan begini modelnya. Dunia korban nah. Laran-laran saya bukan begitu. Nah, karena korban kita itu belum tentu sempurna. Makanya kan ada 3 perkara yang bisa membuat hati menjadi keras, bahkan menjadi mati. Yang pertama Pak, membanggakan amal-amal yang sudah kita lakukan. Wah aku wes yang korbanan apa yang 17 ya ono. Wah itu bangga kan. Oh yang 17 sono aku 17 tahun yang kene mangsane. Korban terus. Nah, itu berarti kita ini bangga dengan amal kita yang sudah kita lakukan. Padahal belum enek surat keterangan SK kepada yang terhormat saudara penghuni Masjid Darussalam. Mulai besok jenengan sudah tidak lagi diperlukan korban sebab semua korban sudah diterima oleh Allah. Karena orang SK nih. SK nih orang Allah. Kita tuh nggak perlu bangga nih sing wis lewat. Ngopo panitia nyodori ya, kon korban wae. Aku wis korban bola-bali sing korban wae. Nah, sekali lagi korban itu kita ajak-ajak itu minangka menyempurnakan yang sebelumnya. Dan kalau toh sempurna kita tambah kebaikan. Tadi coba kalau kita berpikiran seperti Abu Darda tadi, gitu. Kira-kira nek Abu Darda itu duwe kebun cacahe 100 kayaknya kabeh ra kok. Apa? Pokoknya menah. Kenapa? Karena terlalu yakin dengan apa yang didengar dari Rasulullah SAW. Bahwa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah itu akan diganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Nah, dunia iki adekin duwe pira to, iki gak ana sing awet. Gak ana sing abadi. Jenenge Pak Bejo Mbah Bejo wae ora bejo. Itu matine krana kudus bakule sate. Ini loh. Sing jenenge bejo ora bejo. Kenapa? Bejo sejati itu di akhirat. Jadi bejo sejati itu adalah famang zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad fasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Sing jenenge sukses itu duduk apa? Bondo sing akeh. Jebul nyate bondo akeh ora digawa mati. Dudu derajat pangkat sing dhuwur. Sebagai presidennya ya cek leren sih. Pas jadi presiden sukses, pas pensiun sukses apa? Nah, habis masa baktinya. Ya. Dudu terkenal, jadi artis terkenal. Wah, undian. Nganti alam jin yang ngerti. Undian. Nah, akhirnya ya tuwek ya ora payu. Bangga zaman kuat-kuate. Nek wis tuwek loyo. Biyen ngadege suwe saiki ora kuat ngadeg. Itulah dengkule wis pindah. Ya ngono kuwi lho, makanya kita ini disebut sukses itu bukan itu. Makanya wong sukses jati itu famang zuhziha 'anil nar. Barang siapa, gitu kan? Dikeluarkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad fasa, dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan bukanlah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kenikmatan yang menipu. Artinya dunia ini kaya ngapa wujude jebule cuman tipuan belaka. Bila kita punika mari ngejar keuntungan akhirat. Jangan membanggakan kebaikan yang telah kita lakukan. Tapi justru kita selalu ingin menambah kebaikan dan kebaikan. Langkah pertama itu. Nah, yang mematikan hati itu membanggakan kebaikan. Tapi yang membuat takwa adalah apa? Yaitu selalu menambah kebaikan. Bahkan itu pun enggak sebanding kebaikan Allah.
kebaikan kita yang kita terima dari Allah itu enggak ada habis-habisnya. Gimana? Jenengan urip sedina iki. Nek diaji 2 juta kemurahan apa kemahalan? Murah. Lah wong nang rumah sakit meh mati tambah nih diobo 200 juta dibayar. Wis jare esuk iso urip dawa jebule malah sok mben malah mati. Dadi urip 2 dina 200 juta. Lho. Awake dhewe iki sing sehat kaya ngene iki. Kudune banyak bersyukur. Makanya kan nikmat Allah itu begitu banyak kepada kita. Enggak imbang dengan syukurnya kita. Maka jangan sekali-kali engkau membanggakan kebaikanmu. Enggak ada bandingnya dengan kebaikan Tuhan satu hari saja. Oke. Yang kedua, jangan engkau melupakan dosa-dosamu. Kenapa? Yang membuat orang itu hatinya mati kenapa? Melupakan dosa. Dosane dhewe niku akeh apa sithik? Sadar. Kadang ora oke. Kadang ora sadar. Dosane dhewe itu luwih akeh timbang apike awake dhewe. Kalau berkorban itu dijanjikan ampunan Allah, ya, betapa untungnya kita kalau kita sempat berkorban, karena dosa kita itu jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Maka agar kita itu bisa bertakwa, merasalah dosa kita terlalu amat banyak. Maka segala kita berbuat baik, muga-muga dengan kebaikan itu Allah akan ampuni dosa kita. Ning wong itu rumangsa akeh dosane. Ben sregep ngamal, sing ngamal iku nebus dosa. Contohnya salat, nebus dosa. Ya. Menghapuskan kesalahan kita. Kemudian thalabul ilmi jelas kita melangkah kaki satu langkah menghapuskan dosa. Nganti sakmu piye. Kalau orang ingat dosanya maka dia ingat ilmu, ingat amal. Berikutnya sedekah juga menghapuskan dosa. Kemudian tentunya kita bertobat istighfar juga menghapuskan dosa. Yang jelas semua kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Langkah kedua, pripun carane amprih awake dhewe niku bisa bertakwa. Rumangsa dosane oke. Aja rumangsa apike oke. Kalau setiap orang itu merasa banyak kesalahannya, maka dia tidak akan menjadi orang yang malas beribadah. Apa meneh? Dia itu nomor 4, nomor 3 iki apa? Selalu kelingan mati. Semoga kita bisa ambil pelajaran. Nek awakmu anake gubernur mati itu sing ndongane mung sak jagat. Ya. Nek nyolati oke berarti syafaat yang diterima itu panjang, banyak. Setiap sholat jenazah itu mensyafaati orang yang disolatkan. Awake dhewe mati. Lah kalau saya nyolati. Ora tau sholat sisan. Nah, ada sapa wong mati disolati wong beriman 40, mereka beriman dan tidak mensekutukan Allah, itu dijamin dapat syafaat. Nek ana golek opong 40 kanca sing saleh sok diarepen nek mati nyolate kabeh. Kira-kira nek aku mati tak salati ra, Cuk? Hah? Berarti nek arek sisik sapa? Sik sapa ya? Sik sapa? Hanya satu prinsip saya apa? Cari teman sebanyak-banyaknya yang soleh. Apa toh? Nek jamaah umroh aku tak tinggal mati kan aku di jamaah akeh. Muga-muga nek mati aku do nyolatke. Ping, nyolatke ra? Allah. Ati ra mudeng sing mati sik sapa. Gitu loh. Karena golek kanca sing soleh. Kenapa? Saya itu kadang-kadang nek layat itu mikir-mikir.
Sing teko wong ra salat kabeh, ora mungkin salat iki. Enak. Kula layat niku kula kenal, sing teko kok wong sak wah iki. Oke sih lah. Arane nyolatke, ya ora kacek to. Kula niku nate layat. Kemudian tanya, "Do nyolati derek?" Do ngene. Lah piye iki? Anu Pak, lambe kula reget Pak. Kata kula reget macam-macam. Akhirnya saya itu hanya berdua. Nyolati cuma berdua. Pas sing mati mong kondang. Wong kondang. Wong terkenal gitu. Nah, saya mikir-mikir ya Allah, kok kabeh kok kaya buntet kabeh sing rene iki do kabeh katoke jebol, katoke reget, katoke harus kesagem nyolate piye. Nah, nek sing mati itu kiai kabeh santri teko lambene suci nyolati kabeh. Nah, Badim Yati Rois itu, Kendal itu mati nyolati, lautan manusia. Nah, inilah, lah besok yang apa kira-kira? Cobalah nanti malam bayangkan mati. Kira-kira nek aku mati imamin nyolati sapa? Nah, ya toh. Berarti aku urung mati. Masa nyolati. Itu loh. Ya Allah, mikir itu. Nah, kalau kita tidak bisa berharap syafaat dengan sholat-sholatnya orang yang nyolati kita, tapi caranya perbanyak amal kebaikan. Ini loh. Nah, kayak wong sekolah kayak kudu lulus sekian mata pelajaran. Nah, biasanya kan sing ngatur mata pelajarannya Pak Agus. Olahraga. Sampean biyen iki. Gitu. Matematika niki bodho ning poline jago. Oke lulusnya ora kira-kira. Oke. Ngerti tiba. Kenapa dikatrol? Jadi wonge bodho ning bal-balane pinter. Jadi toke saka ketidaklulusan jadi lulus. Nah. Wonge bodho, neng dia pencak silate juara. Loh. Ini loh. Ngapa itu kan berusaha untuk selalu berbaik terus-menerus itu. Mbok menawa nek salate dikira payu muga-muga korbane payu. Mbok menawa nek ngaji ku karo ngantuk kira patek payu ya korbanku payu lah. Bener lagi ngono kuwi. Aja nesu wae. Aja apa upama iki ora tenanan. Oh gampang nesu. Keras do korban malahan. Jadi umpama iki duwe yang dapat diandalkan tuh ini mudah ya Allah, nek iki kurang go iso nutupi iki. Begitu. Kenapa? Karena ada orang itu diampuni cuman gara-gara amalan yang orang pandang tidak top. Sepele. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika wafat diimpikan beberapa sahabat, diimpikan bertemu keluar dari sebuah ruangan, gawaan serban anduk yang itu teles kebes. Kemudian ditanya Umar itu, ya Amirul Mukminin, apakah engkau diampuni? Hal ghafarallahu laka wa ngampunimu? Nah, oleh sing perkara sing pundi jenengan diampuni? Apa karena keadilan panjenengan, ketegasan panjenengan, dan istiqomah panjenengan? Kata Umar bin Khattab, ora kabeh kuwi. Lha saking napa? Lan iku diridani Gusti Allah, diculne kabeh di ngapura mung gara-gara swijining dina kuwi mlaku-mlaku ning tengah-tengah kampung Madinah, ana bocah cilik jronan manuk dicekel talen ning nggen sikile, ditaleni kai benang diculke buruk yang layangan tarik-tarik. Aku mesake. Saka tresnaku karo makhluk Gusti Allah mau aku tuku terus tak culke. Jebul gara-gara kuwi aku ki di ngapura Gusti Allah. Itu loh. Jadi kadang-kadang itu. Kemudian yang dipikir Bilal itu neng surga wis sandale wis tekan kono. Dimulai Kanjeng Nabi. Aku ki neng surga yuk krungu sandale Bilal. Ketika turun ke bumi lagi beliau itu ketemu dengan Bilal, aku kok krungu neng swarga kuwi
iki jan terompah sandal Musa ku apal aku takoni. Apa istimewa ilmu ki? Lah napa Kanjeng Nabi? Kula mung kula berusaha saben-saben kula wudu niku ban wudu kula zikir asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul dan kula salat kali rakaat. Niku. Niku amal kula istimewa sing ngoten niku to. Oh, pantesan. Kuwi bila tak andani wong sing ajeg njaga ngono kuwi iso mlebu swarga. Apa meneh njaga mbeleh wedhus. Aja ajeg medhus-medhuske wong malah ra entuk apa-apa. Njaga mbeleh wedhus. Ya sing jenenge wuduhe iso angkat surga apa meneh sing rada abot. Ane wong do kelingan mati, kelingan akhirat.